Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membahas mengenai perubahan kebijakan dan pengaturan barang impor. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dian Prima Savitri SAPMAP karena sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video dari presentasi kami. Berikut adalah video yang akan kami paparkan mengenai materi yang akan kami bahas. Terima kasih. Kelompok 5 sendiri beranggotakan Aisyah Aulia, Lamdia Oktaviana, dan Nabila, saya sendiri sebagai moderator, Silvi Novianti, dan Asyifa Putri. Materi yang pertama itu ada dari pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan keputusan ataupun tindakan pemerintah dan lembaga publik untuk memecahkan masalah sosial dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini menggabungkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dan mencakup berbagai topik, dari implementasi dan evaluasi. Kebijakan publik ini memiliki tujuan yaitu memajukan pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, analisis data, interaksi pemangku kepentingan, dan evaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah langkah umum dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kementerian Perdagangan Kemendak telah melakukan revisi kebijakan impor dengan beberapa perubahan penting, seperti barang bawaan penumpang, menghilangkan batasan jumlah barang bawaan penumpang dengan tetap pada regulasi untuk komoditas elektronik. Permendak Nomor 7 Tahun 2024, menghapus pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman pekerja migran Indonesia atau PMI, serta memberikan pembebasan bea masuk hingga $500 per pengiriman. Nah, startup dan inovasinya ini berlaku mulai 17 Mei tahun 2024 untuk mengatasi penumpukan kontainer di pelabuhan dan mempermudah impor 7 kelompok barang. Selanjutnya itu ada jenis dan model kebijakan dan pengaturan barang impor. Pengaturan barang impor isu ini termasuk ke dalam jenis kebijakan regulatori karena kebijakan ini bertujuan untuk mengatur dan mengontrol perilaku kelompok tertentu, yaitu pelaku usaha dan importir, dengan merubah peraturan impor. Selain itu, kebijakan ini diambil untuk mengatasi masalah penumpukan kontainer di pelabuhan serta kendala perizinan yang dihadapi oleh pelaku usaha, yang menunjukkan upaya pemerintah dalam mengelola situasi agar lebih efisien. Sementara itu, jenis model yang termasuk dalam isu ini adalah model proses, karena Permendak terkait kebijakan impor dapat dianalisis melalui model proses dalam proses pembuatan kebijakan publik. Nah, model ini relevan karena isu ini menggambarkan tahapan yang jelas dalam proses pembuatan kebijakan, mulai dari rapat internal yang melibatkan pemerintah dan presiden hingga penerbitan peraturan baru atau Permendak Nomor 8 Tahun 2024. Selanjutnya itu tujuan yang pertama, menganalisis dampak kebijakan perizinan impor untuk memahami bagaimana kebijakan Permendak Nomor 36 Tahun 2023 dan Permendak Nomor 8 Tahun 2024 memengaruhi arus barang, distribusi, dan biaya operasional pelaku usaha di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha akibat penumpukan kontainer. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan. Untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada masalah perubahan kebijakan. Yang pertama, penumpukan kontainer. Setelah adanya Permendak Nomor 36 Tahun 2023, terjadi penumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk dan di Tanjung Perak disebabkan karena ketatnya peraturan yang menghambat perizinan impor. Kedua, keterlambatan persetujuan impor. Terjadi penumpukan barang seperti besi baja, tekstil, dan elektronik yang tertahan karena belum mendapatkan persetujuan impor atau pertimbangan teknik dan dari kementerian. Yang ketiga, dampak pada rantai pasokan, di mana penundaan dalam pengiriman barang impor dapat mengganggu rantai pasokan yang mempengaruhi produksi lokal dan potensi menyebabkan kekurangan barang di pasar. Dampak perubahan kebijakan dan pengaturan barang impor. 1. Pengurangan penumpukan kontainer. Kebijakan baru diharapkan dapat mengurangi jumlah kontainer yang tertahan.
dengan target pengeluaran sekitar 26.000 kontainer dari pelabuhan-pelabuhan utama. Yang kedua, pelonggaran perizinan. Dengan diterbitkannya Permendak Nomor 8 Tahun 2024, pemerintah memberikan kelonggaran terhadap perizinan impor untuk 7 kelompok barang, yang diharapkan dapat mempercepat proses pengeluaran kontainer yang tertahan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Dengan adanya kepastian hukum, melalui revisi peraturan, pelaku usaha diharapkan dapat kembali mengajukan proses perizinan impor yang sempat terhambat. Meningkatkan kepercayaan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Solusi perubahan terkait perizinan impor dan penumpukan kontainer. 1. Ditemukan solusi perubahan terkait perizinan impor dan penumpukan kontainer. Solusinya adalah pemerintah perlu mengembangkan dan memperkuat sistem digitalisasi untuk perizinan impor. Yang kedua, sementara itu, solusi untuk penumpukan kontainer adalah dengan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas di pelabuhan untuk menangani volume kontainer yang lebih besar, termasuk penambahan alat berat dan memperpanjang jam operasional pelabuhan. Selanjutnya, implementasi kebijakan. Implementasi kebijakannya adalah dengan melakukan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha mengenai perubahan regulasi dan prosedur yang berlaku. Sedangkan persyaratan impor dibuat lebih sederhana dan transparan, serta diperkuat dengan sistem online untuk mempercepat proses dan meningkatkan akuntabilitas. Kesimpulannya, perubahan kebijakan dan pengaturan barang impor ini termasuk dalam jenis kebijakan regulatori yang bertujuan untuk mengatur perilaku pelaku usaha dan importir dalam mengatasi penumpukan kontainer di pelabuhan. Permendak Nomor 8 Tahun 2024 memberikan pedoman baru untuk meningkatkan efisiensi sektor impor. Model proses dalam pembuatan kebijakan publik juga relevan, menggambarkan tahapan yang jelas dari rapat internal hingga penerbitan peraturan. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan pentingnya proses musyawarah, sementara langkah-langkah dalam implementasi mencerminkan evaluasi yang sistematis. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.